bertemu lagi di pelajaran IPA. Nah, di bab 2 ini kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa yang akan kita pelajari? Nah, kita lihat. Yang pertama itu ada tentang ciri-ciri benda-benda di lingkungan sekitar kita. Ingat, ada yang tergolong benda hidup dan ada juga yang tergolong benda tak hidup. Nah, yang kedua adalah klasifikasi makhluk hidup itu sendiri. Nah, jadi makhluk hidup itu banyak pengelompokannya. Nah, kita akan belajar mulai dari yang besar hingga ke bagian yang terkecil pengelompokannya. Oke, sekarang kita lihat di sekitar kita. Nah, coba kamu lihat. Apakah perbedaan antara meja dengan tumbuhan yang di sekitarmu? Nah, coba kamu sebutkan. Oke, misalnya kalau meja itu tidak bernapas. Pasti ya, karena meja itu benda mati. Nah, sedangkan tumbuhan itu bernapas seperti manusia. Itu salah satu contohnya perbedaan antara meja yang makhluk tak hidup dengan tumbuhan yang merupakan makhluk hidup. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri makhluk hidup. Ada beberapa ciri. Nah, suatu makhluk hidup, suatu benda dikatakan sebagai makhluk hidup atau benda hidup harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut ini. Yang pertama itu yang pastinya bernapas. Jadi kalau dia bernapas artinya dia makhluk hidup. Nah, bernapas itu sendiri itu adalah proses menghirup udara dan mengeluarkan udara dari hidung untuk proses yang namanya oksidasi. Jadi kamu menghirup udara dan mengeluarkan udara itu nanti di dalam tubuhmu ada proses lagi. Namanya itu proses oksidasi. Nah, dari hasil oksidasi ini, oksigen yang kita hirup itu akan bereaksi dengan seluruh sel-sel tubuh yang kita sebut dengan respirasi. Tuh. Yang kedua, makhluk hidup atau ciri-ciri makhluk hidup itu memerlukan makanan dan minuman. Sama seperti kita perlu makan, kita perlu minum supaya dapat beraktivitas. Nah, makanan dan tumbuhan makanan dan minuman yang dikonsumsi itu akan menghasilkan energi. Nah, energi inilah yang digunakan tubuh untuk beraktivitas. Makanya kita harus selalu makan makanan yang bergizi dan minum minuman yang sehat, terutama air putih atau air mineral. Ciri-ciri yang ketiga adalah bergerak. Nah, makhluk hidup itu pasti bergerak. Khusus pada manusia itu terdapat sistem gerak yang terdiri dari tulang, sendi, dan otot. Nah, ini menjadi satu kesatuan yang membuat kita bisa bergerak, bisa berjalan, berlari, dan kegiatan lainnya. Yang keempat, ciri-cirinya itu adalah tumbuh dan berkembang. Nah, keadaan tubuh kita pasti berbeda daripada saat kita bayi sampai sekarang, pasti sangat berbeda. Nah, itu namanya tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh itu proses pertambahan volume makhluk hidup. Jadi badan kita menjadi lebih besar, lalu kita bertambah tinggi, itu namanya tumbuh. Nah, sedangkan berkembang itu adalah proses pertumbuhan yang menuju dewasa. Artinya dari sisi psikologi kita atau dari sisi jiwa kita bisa berpikir lebih baik, lalu kita bisa semakin membedakan hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk, dan sebagainya. Itu namanya proses pertumbuhan. Yang kita kenal dengan kata berkembang. Nah, yang kelima itu ada berkembang biak atau reproduksi. Nah, berkembang biak atau reproduksi ini itu adalah kemampuan suatu makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Jadi tidak akan punah kalau dia terus berkembang biak. Yang keenam yaitu pekat terhadap rangsang. Nah, coba bayangkan sekarang kamu ingat-ingat ketika kamu itu mendengar suara klakson.
pasti ada rasa terkejut atau kamu kaget. Atau ketika misalnya kalau kita melihat cahaya yang terlalu terang, pasti ada reaksi dari mata kita. Begitu juga misalnya kamu dicubit atau tidak sengaja tersenggol oleh temanmu, nah pasti ada reaksi yang kamu rasakan. Nah, itu namanya peka terhadap rangsang. Nah, kemampuan untuk menanggapi rangsangan itu disebut dengan iritabilitas. Contohnya juga kalau pada manusia kan tadi kaget, terkejut. Nah, kalau pada tumbuhan, kamu pernah lihat tumbuhan putri malu? Ya, putri malu ketika kamu sentuh saja daunnya, maka dia semuanya akan menguncup. Nah, itu juga sama, termasuk iritabilitas. Dan yang terakhir, makhluk hidup itu mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, kemampuan untuk menyesuaikan diri ini disebut dengan adaptasi. Jadi kita dimanapun kita berada, kita menyesuaikan diri. Misalnya kamu pergi jalan-jalan kemana, ke puncak misalnya. Nah, kan di sana dingin. Nah, tubuh kamu bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya sehingga mampulah kita bertahan hidup. Oke. Yang berikutnya kita masuk ke klasifikasi makhluk hidup. Tapi sebelumnya kita lihat. Nah, pernahkah kamu pergi ke pasar? Atau kamu pernahkah pergi ke swalayan? Pasti pernah kan? Nah, kamu lihat. Kalau di swalayan, barang-barang yang tersusun di setiap rak itu pasti berbeda-beda. Pasti ada pengelompokannya. Ada yang khusus bagian minuman, ada yang khusus bagian sabun, ada yang khusus deterjen, dan lain-lainnya. Nah, itu salah satu contoh klasifikasi. Nah, yang kita bahas itu klasifikasi makhluk hidup. Nah, berarti kamu tahu apa itu klasifikasi? Iya, betul. Klasifikasi itu adalah pengelompokan. Nah, kita lihat. Pertama, itu ada klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Apa yang dimaksud ini? Nah, dalam klasifikasi itu kan terdapat kelompok hewan dan tumbuhan yang berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu maka urutan-urutan itu untuk kelompoknya masing-masing. Contohnya, urutan dalam pengelompokan itu nanti disebut dengan takson. Nah, ini untuk contohnya. Nah, kita lihat ada kingdom sampai varietas. Lalu ada keterangan jumlah anggota takson makin banyak. Kesamaan ciri-cirinya makin banyak. Nah, yang paling umum, yang paling atas kedudukannya itu adalah kingdom. Kingdom itu dunia. Lalu di bawahnya ada filum. Lalu kelas, ordo, famili, genus, spesies, varietas atau ras. Nah, yang paling bawah itu artinya mempunyai ciri-cirinya itu semakin banyak. Jadi antara individu lain atau dengan individu lainnya itu banyak ciri-cirinya. Itu bagian paling bawah, varietas atau ras. Nah, sedangkan kalau jumlah anggota yang makin banyak itu adalah yang paling atas. Dia pasti banyak sekali. Jumlahnya itu sangat banyak. Sedangkan yang paling bawah ini jumlahnya itu pasti semakin sedikit. Itu bedanya. Nah, yang kemudian yang berikutnya lagi dalam pengelompokan dalam takson itu terdapat beberapa kriteria atau beberapa ciri-ciri. Yang pertama itu dari kriteria klasifikasi tumbuhan. Dilihat perkembangbiakannya, apakah menggunakan spora atau menggunakan bunga dia berkembang biak. Lalu dilihat dari habitusnya, apakah bentuk tumbuhan itu pohon, perdu, atau semak. Nah, yang ketiga dilihat dari bentuk dan ukuran daun. Yang keempat dilihat dari cara berkembang biaknya, apakah dia generatif atau dia vegetatif.
Lalu yang kedua, ada kriteria klasifikasi hewan. Yang pertama itu dilihat dari saluran pencernaan makanan. Yang kedua itu dari kerangka tubuhnya. Yang ketiga dari anggota gerak. Lalu yang ketiga maksudnya ada kunci determinasi. Nah, kunci determinasi ini ada beberapa poin. Salah satunya dia harus dikotom. Lalu syarat lainnya dia harus tidak boleh sama dengan individu yang lainnya. Itu perbedaan dari kunci determinasi, kriteria pada kunci determinasi. Oke. Untuk pertemuan yang kali ini kita cukup sampai di sini. Jadi kita belajar ciri-ciri makhluk hidup dan cara pengelompokan hewan, lalu ada tadi pembagian atau takson. Nah, yang berikutnya kita akan belajar tentang kelompok makhluk hidup secara mikroskopis dan bagaimana kita lihat pembagian-pembagian antara kelompok yang hewan dengan yang tumbuhan. Jadi setelah ini kita yang pertama pasti belajar ini, kelompok makhluk yang mikroskopis atau yang ukurannya paling kecil. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga selalu sehat.